Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Pemirsa Marwah Ramadan yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kita dapat melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ini 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul kiamah nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema berbagi dan menolong sesama sebagai bagian dari perlindungan. Pemirsa Marwah Ramadan yang dirahmati Allah, setiap manusia menginginkan perlindungan. Kita ingin hidup aman, kita ingin keluarga terjaga, dan kita ingin hati tenang dan tidak gelisah. Lebih dari itu, kita ingin keselamatan pada hari di mana tidak ada perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dari manakah perlindungan itu? Apakah dari harta kita, dari jabatan kita, ataukah dari kekuatan yang ada pada diri kita? Islam mengajarkan kepada kita bahwa perlindungan yang sejati adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satunya dengan cara berbagi dan menolong sesama umat manusia. Hal itu sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Pemirsa Marwah Ramadan yang dirahmati Allah, seringkali kita memahami ibadah hanya sebatas pada ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji saja. Padahal dalam Islam, ibadah itu menyatukan antara hubungan dengan Allah SWT, hablum minallah, dan hubungan dengan manusia, hablum minannas. Amal sosial yang kita lakukan itu sebagai bukti bahwa amalan kita tidak hanya di hati dan lisan saja, tetapi kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Dan barang siapa memudahkan urusan umat Islam, maka dia akan dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
Yang artinya ketika kita melihat saudara kita yang mengalami kekurangan dan kita tidak tergerak hati kita, maka ada yang salah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, bagaimana amal sosial bisa menjadi sebuah perlindungan? Jawabannya ada 3 hal. Yang pertama, pertolongan kita kepada orang lain menjadi sebab pertolongan Allah kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan setiap kita membantu orang lain yang sedang kesusahan, sesungguhnya kita mengundang pertolongan Allah untuk hidup kita sendiri. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Inilah perlindungan yang nyata bagi diri kita sendiri. Yang kedua, sedekah dan kepedulian kita terhadap sesama menjadi penghalang dari keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Dosa adalah penyebab turunnya musibah. Dosa bisa menjadi penghalang keberkahan. Ketika dosa dipadamkan, berarti kita sedang membuka pintu keselamatan untuk diri kita. Maka janganlah menganggap atau meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun. Yang ketiga, amal sosial yang kita lakukan akan menjadi naungan di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Di hari ketika matahari didekatkan, ketika manusia diliputi ketakutan, amal berbagilah yang akan menjadi pelindung kita dari hal tersebut. Pemirsa Marwah Ramadan yang dirahmati Allah, berbagi bisa menggunakan harta kita, tenaga, ilmu, waktu, doa, bahkan menahan lisan dari menyakiti orang lain adalah bentuk perlindungan bagi sesama dan melindungi diri kita sendiri. Mari kita renungkan, bisa jadi selama ini kita sibuk mencari perlindungan dari berbagai cara, namun kita lupa bahwa kunci perlindungan itu ada pada kepedulian kita terhadap orang lain. Saat kita memberi makan orang yang lapar, mungkin Allah akan menjauhkan keluarga kita dari kelaparan. Saat kita membantu orang dalam membayar utang, mungkin Allah membantu kita menjaga dari lilitan utang. Saat kita menguatkan diri dan hati orang yang sedang bersedih, mungkin Allah menjaga hati kita dari kesedihan yang sangat berat. Pemirsa Marwah Ramadan yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan berbagi sebagai sebuah kebiasaan, menolong sebagai sebuah karakter. Jangan menunggu kaya untuk bisa peduli, dan jangan menunggu sempurna untuk bisa bermanfaat. Karena bisa jadi keselamatan yang kita raih bukan karena harta kita yang banyak, melainkan karena banyak hati yang kita bahagiakan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ringan tangan dalam menolong dan lembut hati dalam berbagi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapat perlindungannya di dunia dan di akhirat kelak.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fatkun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.